وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jemaah salat Maghrib Masjid Al-Toba, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Toba untuk sholat berjamaah Maghrib dan kajian, dan nanti kita sholat jamaah Isya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak ada lagi kenabian sesudahnya hingga yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi petunjuk pada kita, yaitu lewat ajaran Islam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegang teguh pada dua kitab ini, kita kaji dan kita amalkan sehingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lupa ya, mengabdi negeri harapan Ibu Pertiwi. Di ahad pagi banyak orang berolahraga. Ayo ikuti ngaji Ustaz Suhadi, insya Allah dimudahkan masuk surga. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang ada apa dengan bulan Rajab, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah kami jelaskan, tetapi perlu kita review kembali dengan berbagai yaitu pendalaman ya, mungkin yang belum kita ungkap, akan diungkap di malam hari ini. Kita awali dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna sesungguhnya iddata hitungan asyuhuri bulan indallahi di sisi Allah isna 12 syahron bulan, berarti 12 bulan. Fi kitabillah di dalam ketetapan Allah, yauma pada hari khalaqa Allah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi, minha darinya arba'atun ada 4 bulan hurumun, hurum artinya yang dimuliakan. Dalika itulah ad-din agama al-qayyim yang lurus. Fala tadlimu maka janganlah kamu semuanya mendzalimi fihinna di dalamnya anfusakum dirimu sendiri. Wa qatilu dan janganlah kamu memerangi al-musyrikina orang-orang musyrik kafah seluruhnya, kama sebagaimana
yuqatilunakum, mereka memerangi kamu kafah semuanya, wa'lamu, dan ketahuilah olehmu semua, annallaha, sungguhnya Allah, ma'a, beserta al-muttaqina, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan, itu adalah ketetapan Allah. Dan dalam 1 tahun 12 bulan itu telah ditetapkan oleh Allah bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan yaitu hurum, ya, as-sahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, itulah agama yang lurus, dan kita dilarang mendolimi diri kita sendiri. Artinya di bulan-bulan hurum tersebut, atau di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, kita dilarang melakukan dosa, meskipun dosa kecil, ya, sedapat mungkin kita tinggalkan, apalagi dosa besar. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, itu yang dimaksud. Jangan sampai kita melakukan dosa meskipun kecil, apalagi dosa besar. Wa qatilul musyrikin kafa, perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, di tafsir lain dijelaskan bahwa termasuk di 4 bulan hurum itu tidak boleh melakukan peperangan. Namun bila memang kita diperangi oleh orang-orang musyrik atau oleh orang-orang kafir, maka kita diizinkan oleh Allah untuk membela diri, yaitu mempertahankan serangan mereka, atau yaitu defend, ya, mempertahankan serangan mereka, jangan sampai mereka menghancurkan kita, meskipun di bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang takwa. Innallaha ma'al muttaqin, annallaha ma'al muttaqin, ya. Itu ayat 36 surat At-Taubah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa dalam Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Ya, jadi salah satunya Rajab, ya. Di hadis disebutkan bahwa 4 bulan hurum itu adalah 1 Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Ini 4 bulan yang dimaksud oleh Allah di surat At-Taubah ayat 36. Bulan Rajab itu bulan keberapa? Ini bulan Komariah, ya. Bulan ke-7. Rajab itu ke-7. Kemudian besok setelah ini Sya'ban ke-8. Ramadan itu 9. Syawal 10, ya. Lalu 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, lalu 1 Muharram, ya. Jadi 12 itu dimulai dari Haram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Jadi Bapak Ibu adik-adik harus hafal ya, bulannya Allah yaitu bulan Komariah atau kalender Hijriah ya, yang disebut di dalam HPT Muhammadiyah itu kalender global ya, tunggal kalender Hijriah itu luar biasa ya. Nah ini kita ketahui bahwa di surat At-Taubah tersebut diawali dengan sekarang ini besok ya, hari Sabtu malam. Kali ini kan baru Kamis ya, Jumat, Sabtu malam itu sudah tanggal 1 Rajab. Jadi Ahad itu sampai maghrib masuk 1 Rajab. Berarti malam Ahad itu sudah 1 Rajab ya. Oleh karena itu kita memulai ya untuk mengingat kembali kita untuk supaya meninggalkan kesibukan yang keterlaluan, kembali kepada rohani spiritual, yaitu ingat pada Allah yang banyak di bulan Rajab. Ibaratnya Rajab itu adalah waktu menanam ya. Nanti pada waktu Saban itu waktu merawat dan menyirami. Lalu di waktu Ramadan berarti panen ya, waktunya panen. Ya, dan pertanian itu kan rata-rata 3 bulan ya. Jadi baik padi maupun jagung itu rata-rata 3 bulan. Jadi mulai dari nanam, merawat, menyirami dan sampai panen. Nah di bulan Rajab ini ada hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita yang sangat berharga, ialah yang pertama di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dimaksud perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Masjidil Haram ya, di malam hari menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit yang ke-7 Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah karena dipanggil oleh Allah. Dan dipanggil oleh Allah itu Nabi Muhammad yaitu mendapat perintah sholat 5 waktu ya. Ini Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini makanya suatu sejarah yang amat penting bagi umat Islam, terjadinya Isra Mi'raj di bulan Rajab. Kemudian sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1 ya, itu ditegaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, surat Al-Isra ayat 1 ya. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam di Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh sekali itu hanya waktu semalam, itu karena diisrokan oleh Allah. Artinya diperjalankan, ya, bukan berjalan sendiri atau pergi sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Pada saat itu yang diperintah adalah malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad menghadap Allah. Tapi ketika di langit yang ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa naik karena tidak diizini Allah. Yaitu Nabi Muhammad disuruh menghadap sendiri. Dan karena Nabi Muhammad diizini Allah, bisa saja. Itulah, ya. Jadi kalau sudah diizini Allah, itu pasti, ya, bisa. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Perintah sholat 5 waktu itu sejak awal, ya 5 waktu. Memang ada hadis Israiliyat yang menjelaskan, katanya Nabi Muhammad pada awalnya diperintah 50 kali dalam sehari semalam, ya. Kalau kita 50 kali dalam sehari semalam, kira-kira apa tuh enggak itu? Berat, nggak apa-apa, itu gak kerja. Jadi, ya. Kemudian atas usul para nabi yang terdahulu disuruh minta keringanan kepada Allah. Nah, ini yang dikritisi oleh para ahli hadis. Rasul itu kan sami'na wa ta'na, kon diperintah Allah kok minta ya dispensasi, nggak mungkin. Nah, itulah sehingga hadis itu adalah Israiliyah, tidak bisa dipakai dasar. Ya sudah, sejak awal Allah memerintah 5 waktu. Jadi ya, nah itu menurut ukuran Allah mampu hambanya untuk melakukan sholat 5 waktu, ya, sehingga perintah Allah pas 5 waktu. Dan ini terkait dengan yang kedua, ialah memang turunnya perintah sholat 5 waktu. Jadi di bulan Rajab itu yaitu perintah sholat 5 waktu yang pertama kali. Loh, kalau begitu Nabi Muhammad saat belum ada perintah sholat 5 waktu, apa yang dilakukan sholatnya? Ada yang pernah dengar? Belum. Nabi waktu itu sholat apa? Sholat 2 rakaat subuh, lalu 2 rakaat malam. Ya, subuh di Masjidil Haram, yang malam di Masjidil Aqsa. Jadi sebelum ada perintah 5 waktu itu, Rasulullah sholat 2 rakaat di subuh di Masjidil Haram, kemudian yang 2 rakaat lagi di Masjidil Aqsa. Itu ada sebuah cerita riwayat seperti itu. Yang ketiga, perubahan arah kiblat. Jadi arah kiblat itu peristiwa yang amat penting, terjadi di tahun 2 Hijrah sekitar tahun 624 Masehi, saat kiblat umat Islam berpindah dari Baitul Maqdis Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Nah, itu terjadi saat Rasulullah sedang sholat zuhur di Madinah. Lalu diperintahkan melalui wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 untuk pindah ke Masjidil Haram. Jadi sebelumnya Bapak Ibu adik-adik,
Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu menghadap ke Baitul Maqdis itu 6 bulan kurang lebih. Ya, menghadap kiblatnya itu 6 bulan ke Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa. Begitu ketika beliau sholat zuhur diperintah oleh Allah yaitu supaya menghadap Masjidil Haram, ya langsung muter 180 derajat, gitu. Dari menghadap Baitul Maqdis lalu ke Masjidil Haram. Jadi 180 derajat langsung saat itu waktu sholat. Nah, hal itu merupakan suatu identitas Islam yang mandiri dan kembali ke kiblat para nabi terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad terdahulu itu memang semua menghadap Masjidil Haram karena Ka'bahnya di Masjidil Haram di Mekah. Ya. Alam kemudian kalau menghadap Baitul Maqdis itu perintah Allah selama 16 bulan ya. Lalu di Jawa juga yaitu ya pada saat bulan Rajab tahun 2 Hijriah dengan ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah itu ya. Jadi tekanannya di situ. Wawali wajhaka syatrol Masjidil Haram. Ya. Artinya hadapkanlah wajahmu yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Artinya semua penjuru ya, dari mana saja harus menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Hingga sholatnya itu kan muter ya, keliling. Ya, yang di sebelah utara Ka'bah menghadap selatan, yang di selatan Ka'bah menghadap utara, yang di barat Ka'bah menghadap ke timur, yang di timur Ka'bah menghadap ke barat. Nah kita kebetulan di timurnya Ka'bah, sehingga menghadap ke barat, tapi agak nyirong ke kanan dikit, sehingga disebut kiblat ya, yang benar kiblat. Kiblatnya umat Islam di Indonesia ini adalah menghadap barat, cerong ke utara kurang lebih yaitu 27 derajat tidak salah. Nah, oke, sudah ini masjid ini termasuk sudah menghadap kiblat. Dulu waktu bangun sudah dihitung oleh panitia. Dua kali, Pak. Ya, dua kali. Ya. Diluruskan. Karena pernah kita itu menghadap barat lama sekali ya. Ternyata Yahya Maudawan itu sangat jeli ya. Ternyata kiblat kita itu keliru dulu, makanya disiramkan. Awal-awal kan ditentang oleh kaum di sekitar kauman ya, atau di Jogja ya, Jogja. Itu awalnya ditentang, tapi baru beberapa tahun yang lalu ya, ternyata betul ya, memang berat
orang mengubah orang yang sudah biasa melakukan sesuatu hal yang sudah mengakar ya, pada keliru, itu mau diluruskan kok nggak mau gitu ya. Itu memang begitulah kondisi masyarakat seperti itu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya diluruskan semua, dibetulkan semua. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab atau Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya sudah tahu ya, Yahudi dan Nasrani memang menghadap ke Masjidil Haram itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya Yahudi, Nasrani ya tetap ngengkel, tidak mau beriman karena gengsi. Yang keempat ada peristiwa hijrah ke Habasah yang pertama ya. Jadi salah satu peristiwa penting lainnya yang terjadi di bulan Rajab adalah hijrahnya umat Islam ke Habasah untuk pertama kalinya, yang berlangsung pada tahun kelima kenabian. Hijrah ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dari gangguan kaum kafir Mekah yang memusuhi mereka ya. Jadi di bulan Rajab ini terjadi peristiwa hijrah yang pertama kali dilakukan umat Islam, yaitu hijrah ke Habasah ya. Jadi sebelum ke Madinah itu ke sini dulu, ke Habasah dulu ya. Ini baru hijrah yang umum atau yang besar itu, yaitu dari Mekah ke Madinah. Pada masa awal dakwah Rasulullah di Mekah, banyak orang kafir yang menolak bahkan menganiaya Rasulullah dan para pengikutnya, akhirnya hijrah ke Habasah. Yang kelima yaitu kelahiran Ali bin Abi Thalib. Pada 13 Rajab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dilahirkan di wilayah Hijaz, Jazirah Arab. Ia termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang menerima risalah Rasulullah SAW sejak masih muda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ia juga menjabat sebagai Khalifah Ar-Rasyidin ya, yang keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sepupunya, sepupu Rasulullah SAW, jadi saudara sepupu ya, dan sekaligus menjadi menantu Nabi ya. Dan memang Ali radhiyallahu anhu ini terkenal pintar ya, ilmunya sak gudang ya, pintar. Jadi Rasulullah memang telah menyatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu adalah memang betul-betul menguasai ilmu dari beliau ya, dari Rasulullah bersalah. Kemudian yang keenam, kemenangan Islam dan kekalahan Romawi dalam perang Tabuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, kaum muslimin menempuh perjalanan panjang dari Madinah menuju Syam untuk mengikuti perang Tabuk. Jadi sekarang itu kan daerah Yordan, dekat Yordan ya. Yordan ini jalan jauh itu ya, menuju perang Tabuk yang berlangsung dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh ketakutan bangsa Romawi, yaitu yang sekitar 200.000 pasukan melawan pasukan Islam yang berjumlah 30 sampai 70.000 orang. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dan umat Islam berhasil memenangkan perang Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jadi dulu memang
di dalam sejarah Islam itu, kalau umat Islam 1000, ya, orang kafir 3000. Umat Islam 10.000, orang kafir 30.000, tapi selalu menang umat Islam, ya. Karena ada pertolongan dari Allah, ada tentara Allah lewat malaikat, ya. Nah itu karena dulu orangnya ikhlas, ya. Dan dulu orang berjuang kan bayar sendiri, bekalnya sendiri, penjaganya beli sendiri, ya. Ketika perang Tabuk ini, Utsman bin Affan itu menyumbang kalau tidak salah 900 unta, ya, dan 100 kuda. Itu Utsman bin Affan untuk biaya perang, ya. Nah kalau Abu Bakar tidak salah 1000 dirham. Umar bin Khattab itu 1000 dirham. Dan Abdurrahman ini juga orang kaya di saat itu, juga sumbangannya luar biasa, ya, banyak sekali. Jadi tidak seperti sekarang sudah dibiayai negara, ya. Enak sekarang digaji tiap bulan dijamin, ya. Dan kalau berangkat perang ya semua sudah diberi oleh negara, ya. Nah, dulu urunan. Nah, perangnya sekarang yang dengan beribadah, ya. Nah, itu tadi turunan bersama untuk memakmurkan masjid. Ya itu, sehingga nanti akan diambil buahnya besok di akhirat, dan insya Allah tidak ada yang bisa menerima kecuali panjenengan masing-masing. Ya, itu, dan tidak akan dibobol oleh siapapun kecuali panjenengan yang beramal itu. Yang terakhir, yang ketujuh, pembebasan Baitul Maqdis. Ke-8 ya, masih ada 2. Pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis bersama pasukan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi mengepung kota Yerusalem untuk membebaskan Baitul Maqdis yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Salib selama 88 tahun, hampir seabad. Dan sekarang Palestina dijajah itu sudah sekitar 60 lebih tahun, ya. Dari tahun waktu itu sampai sekarang. Jadi kembali lagi dijajah oleh kaum Salib. Ini Palestina dulu pernah juga, tapi dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata setelah berikutnya dijajah lagi. Mudah-mudahan datang segera merdeka. Dan ini sudah 152 negara lebih yang mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi ada juga hadis riwayat yang sahih bahwa kalau Israel itu sudah kalah, ya, maka itu dekat dengan hari kiamat. Inilah dunia sahih, ya. Jadi dekat dengan hari kiamat. Bahkan itu istilahnya tidak panjang, mungkin sekitar 6 tahun, 10 tahunan itu sudah datang dari kiamat. Walam, terserah Allah yang punya aja, ya. Kita pasrah aja. Mau kiamat sekarang, besok yang datang, kalau Allah mundur 1 tahun lagi, ya urusan Allah. Makanya kita yang penting iman. Itu alatnya, yang penting iman supaya selamat. Dan alhamdulillah memang pada waktu itu yang dilawan adalah luar biasa, ya. Itu sekuat negara yang mungkin sekarang itu negara hidayah kuasa seperti Amerika dan Soviet. Nah, itu Romawi dan Bizantium saat itu, tapi bisa memenangkan umat Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ke-8, ibunda Nabi Muhammad mulai mengandung Nabi Muhammad, ya. Jadi mulai mengandung di bulan Rajab, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab mulai mengandung Nabi Muhammad SAW
Setelah mengandung selama 9 bulan, beliau melahirkan Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Jadi itu aja, Rajab, kemudian Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas 9 bulan, iya kan? Jadi 9 bulan lahir. Jadi lahirnya bulan Rabiul Awal, mengandungnya bulan Rajab. Itulah hadirin jamaah rahimahullah, adanya beberapa peristiwa penting di bulan Rajab ya. Lalu keistimewaan lain dan amalan apa yang harus kita amalkan dulu sudah saya jelaskan, dibuka lagi makalahnya ya. Yang temanya keistimewaan dan amalan di bulan Rajab. Nanti makalahnya dicari-cari lagi. Masih ada kok ya di rumah? Ya. Baik, saya kira itu waktunya sudah jam 7 pas ya. Saya kira tidak ada pertanyaan karena waktunya pas. Kita akhiri saja dengan membaca surat Al-Asr sebagai penutup pengajian. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terakhir ada doanya, nanti diucapkan ya pada tanggal 1 Rajab dimulai ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa? Ulang ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami nanti pada bulan Ramadan. Ya, itu doa yang dibaca. Jawab itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.